bab 6 bagian keempat pasal 19 dan 20. Untuk poin pertama di pasal 19. Untuk pasal 19 itu akan dibahas oleh saya. Nah, pasal 6 bagian keempat ini itu menjelaskan mengenai perguruan tinggi. Di ayat pertama pada pasal 19 itu berbunyi, perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program vokasi, sarjana, terus ada magister sama dokter. Nah itu maksudnya setelah jenjang pendidikan menengah itu kita akan melanjutkan jenjang ke berikutnya, ya vokasi sarjana kalau kita mau. Itu maksud dari poin pertama dari pasal 19. Terus di pasal kedua, poin kedua dari pasal 19 itu akan dibahas oleh Bunda. Nah, selanjutnya poin kedua itu pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Maksud dari sistem terbuka di sini adalah setiap individu berhak melanjutkan perguruan tinggi dengan syarat sudah lulus SLTA atau MA. Nah, jadi di sini tidak dibatasi umurnya berapa. Seperti yang dijelaskan alasannya tadi, orang tua pun sudah nenek masih bisa melanjutkan untuk mencari ilmu. Selanjutnya masuk ke pasal 20. Nah, pasal 20 pada ayat pertama itu dia bunyinya perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, institut, sekolah tinggi, dan universitas. Nah, dari kelima ini itu kan pasti ada bedanya ya, dari jalurnya, dari jurusan apa aja, terus jenjang pendidikannya itu sampai apa. Nah, untuk akademi sendiri itu kan berfokus pada mencetak tenaga profesional yang berkualitas. Nah, itu jenjangnya itu dari D3 sampai D4 aja. Untuk gelarnya itu dapat ahli media atau disingkat dengan AMD dan setara dengan sarjana terapan. Nah, jadi akademi itu hanya berfokus pada satu bidang keilmuan, kayak contohnya itu akademi kepolisian, akademi kemiliteran, akademi keperawatan, kebidanan, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk jalur masuknya sendiri itu mandiri dari kampus masing-masing. Nah, terus kalau untuk politeknik itu politeknik itu menyelenggarakan kayak keterampilan dan terapan. Jadi kalau kita lihat politeknik itu kan hanya berfokus kebanyakan di prakteknya daripada teorinya kan. Nah, itu contohnya itu kayak teknik informatika dan teknik-teknik lainnya. Itu jenjangnya sama seperti akademis D3 sampai D4, diploma 3 sampai diploma 4. Itu juga gelarnya ahli media atau AMD sama sarjana terapan atau STR. Nah, itu kalau untuk masuk ke politeknik sendiri itu bisa melalui SNMPTN atau seleksi nasional masuk politeknik negeri sama UTBK SBMPTN. Nah, terus yang ketiga itu ada sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi ini khusus untuk satu rumpun bidang keilmuan, kayak contohnya itu STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Itu kan hanya menyediakan kayak akuntansi jurusannya kan, terus ekonomi dan manajemen. Nah, itu untuk jenjang pendidikannya itu menyediakan D3, D4, sarjana, S1, S2 sampai S3. Untuk masuknya sendiri itu sama kayak akademi melalui mandiri dari kampus masing-masing. Nah, terus selanjutnya itu ada institut. Nah, institut ini sama kayak universitas dan sekolah tinggi, cuman dia itu lebih sedikit jurusannya. Kayak contohnya di ITB itu ada jurusan teknik, desain sama bisnis. Nah, itu untuk masuknya sendiri bisa melalui SNBP, UTBK, sama mandiri. Nah, ya. Terus universitas. Nah, universitas ini kalau kita ketahui itu lebih luas ya, karena banyak sekali jurusan yang ada di universitas ya. Ada fakultas kedokteran, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, fisik, FLM, dan lain sebagainya. Nah, untuk jenjangnya sendiri itu kita tahu ada S1, S2, S3, dan masuknya sendiri itu juga sama seperti institut tadi, ada melalui SNBP, SNBT, sama mandiri. Terus poin kedua itu
kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, sama pengabdian kepada masyarakat. Nah, perguruan tinggi itu emang tujuannya memberikan pendidikan atau memberikan ilmu kepada kita. Karena kan perguruan tinggi itu tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan sumber daya manusia agar kita bisa lagi berkualitas, bisa lebih meningkatkan lagi ilmu-ilmu yang belum kita ketahui, gitu kan. Nah, terus penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan untuk biar kita tahu nih masalahnya apa, terus solusinya, jalan keluarnya itu seperti apa. Nah, terus pengabdian kepada masyarakat itu seperti kakak ini. Nah, itu kan kita bisa terjun langsung ke lapangan untuk melihat atau meneliti ke masyarakat gimana gitu. Terus kita bisa mengabdi kepada masyarakat seperti ke sekolah gitu kan, memberi ilmu-ilmu kepada anak-anak di sekolah yang kita teliti di KKN di desa itu. Oke, selanjutnya kita akan jelaskan lebih. Nah, selanjutnya itu masuk poin ketiga, yaitu perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan vokasi. Nah, pada pendidikan akademik ini, sistem pendidikannya yang mengarah pada penguasaan pengembangan disiplin, ilmu pendidikan, teknologi, dan seni tertentu. Nah, untuk jenjangnya sendiri itu ada S1, sarjana pendidikan, S2, magister atau master, dan yang ketiga adalah S3, yaitu doktor. Nah, itu biasanya gelarnya seperti SPD, MPD. Yang SPD itu sarjana pendidikan S1. Mau bahas apa tadi? Menyelenggarakan program akademik, profesi, dan ya. Untuk S1 itu seperti SPD, yang S2 itu MPD, contoh gelarnya. Dan yang ketiga itu biasanya depannya pakai DR. Nah, selanjutnya adalah pendidikan profesi. Nah, pendidikan profesi ini lanjutan dari pendidikan akademik. Nah, pendidikan profesi ini dilanjutkan setelah mendapat gelar S1, dan ini memiliki keahlian khusus seperti contohnya itu psikolog, akuntan, perawat, dan lain sebagainya. Nah, lanjut ke vokasi. Pendidikan vokasi itu lebih condong ke penguasaan keahlian terapan tertentu. Nah, di sini itu seperti yang dijelaskan oleh Habibah tadi, lebih banyak prakteknya dibanding teorinya. Dan itu jenjangnya mencakup diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4. Nah, contoh gelarnya itu misalnya AMD Cup, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya jabarkan atau jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.